Keluarga saat bagaimana waktu hubungan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Kang Wiling, kita di Desa Pacalan, tepatnya di Dukuh Panjang. Kita melihat aktivitas teman-teman pemuda di sini, juga bersama Mbak Lurah Agus dengan DPR, dengan teman-teman semua. Kita melihat secara langsung apa saja yang dilaksanakan di tempat pembibitan. Jadi kita bincang dengan Pak Wiling, kenapa dia sampai ke sini. Setelah kesibukannya dia sebagai seorang dewa, sebagai pengusaha, masih sempat melihat secara langsung kegiatan pemuda di Desa Pacalan ini. Jadi apa yang dipikirkan Pak Wiling selama ini itu sebenarnya real di lapangan. Dia pengen dia sebagai anggota dewan itu tidak hanya sebatas nama, tapi dia terjun ke lapangan. Selamat pagi Pak Wiling. Selamat pagi Mas Agus. Oke. Acara apa Pak Wiling kok sampai ini ada kegiatan kawan-kawan banteng bergerak yang ada di Dusun Pacalan, tepatnya di Dusun Panjang Desa Pacalan. Tempat ini dinamakan wilayah semut. Semut, bukan semut tapi semut. Ya. Nah, tempat semut ini merupakan kawasan yang menurut kami juga luar biasa indahnya. Yang pertama, dan kita juga wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita dianugerahi kaitan dengan potensi-potensi alam. Salah satunya adalah kaitan dengan panorama seperti yang dari atas itu, ada tebing yang sekian tingginya, kemudian airnya juga kemersik, dan yang kedua kalinya kita melihat potensi yang luar biasa pula kaitan dengan kawan-kawan yang ada di Dusun Panjang juga Pacalan ini untuk melakukan sebuah aktivitas yang dinamakan gotong royong. Nah, kaitan dengan gotong royong Mas Agus, kita bisa membuktikan dan kita bisa menyaksikan secara langsung kawan-kawan yang ada di Dusun Panjang ini melakukan aktivitas yang sangat luar biasa, yaitu melakukan sebuah pembibitan. Nah, pembibitan ini sendiri Mas Agus ini dimanfaatkan dan difungsikan satu, ya, yang pertama digunakan pada waktu kita melakukan acara bakti sosial bersih-bersih sungai. Kami bersama kawan-kawan ini menanam kaitan dengan pohon yang berbuah. Nah, kenapa pohon-pohon yang berbuah? Karena beberapa kali kami melakukan penanaman di pinggir-pinggir sungai. Ketika pohon ini tidak produktif, ini banyak sekali Pak Agus yang ditebang dan dimatikan. Nah, kemudian ketika kami mencoba dengan melakukan penanaman pohon-pohon berbuah, ya, kemudian di situ menghasilkan, artinya kan seperti itu, seperti suatu misal kayak durian, kayak nangka,
kayak jambu apokat dan seterusnya, ini ternyata luar biasa. Justru dirawat sama warga masyarakat, kan seperti itu. Yang kedua, kami juga akan melakukan kegiatan bakti sosial dengan menanam pohon-pohon di gunung-gunung sana, Pak Agus. Artinya apa? Kenapa kita menanam pohon di hutan-hutan? Yang pertama adalah kaitan dengan konservasi. Yang kedua, ketika kita menanam pohon-pohon yang berbuah yang ada di gunung sana, satu harapan kita, salah satunya adalah agar hewan-hewan yang ada di hutan itu, ini kaitan dengan makanan dan kebutuhan sudah tercukupi di atas, sehingga hewan-hewan ini tadi nanti tidak turun ke bawah memangsa dan merusak kaitan dengan tanaman petani. Yang ketiga tentunya ini juga menjadi sumber daripada pendapatan kawan-kawan yang ada di komunitas Banteng Bergerak ini, dengan harapan nanti merupakan menjadi sebuah pendapatan dari sebagian nanti dijual belikan. Maka harapan kami akan bekerja sama dengan dinas yang kemudian untuk memberikan pelatihan utamanya kepada kawan-kawan ini agar muncul yang dinamakan sertifikat. Ya, sertifikat kaitan dengan bibit itu tadi, sehingga standarisasi mutu daripada bibit ini nanti akan terpenuhi. Begitu Pak Gus. Oke. Sekarang peran serta DPRD sendiri dengan animo teman-teman seperti ini, apa ada regulasi untuk pembinaan tiap saat atau tiap bulan atau tiap gimana, atau melalui kelompok ini? Kalau kami tidak bisa berpendapat kaitan dengan kawan-kawan yang lain, tetapi kami sebagai anggota DPRD yang merupakan ejawantah dari warga masyarakat, yang merupakan representasi daripada warga masyarakat, sekaligus menjadi penyambung lidah dari warga masyarakat, mempunyai tanggung jawab moral. Kami mencoba bersama kawan ini mengedukasi diri pada diri kita masing-masing untuk tidak beretorika, tidak hanya sebatas berimajinasi, ya, tetapi kami lebih kepada program-program nyata, program-program aksi yang real. Ya, artinya real itu seperti apa? Ketika kita berbicara kaitan dengan konservasi begini, begitu. Kalau hanya sebatas disimposiumkan, kalau hanya sebatas diseminarkan, ya, kalau hanya sebatas didiskusikan, ini bagi kami kurang tepat. Artinya hanya omong kosong belaka. Tetapi kami melakukan sebuah upaya nyata, sebuah aksi bersama kawan-kawan, bahwa yang dinamakan cinta tanah air ada seperti ini. Cinta tanah air tidak hanya cukup menghormat kepada sang saka saja, tidak cukup hanya sebatas menyanyikan lagu saja, tetapi juga melalui aksi-aksi real seperti yang insya Allah kami lakukan bersama kawan-kawan seperti ini. Oke, kita bicara Banteng Bergerak. Mungkin saat ini ada di wilayah Pelausan Pacalan, ya? Tidak tertutup kemungkinan nanti banyak banteng-banteng bergerak lain di wilayah Magetan. Sebenarnya Banteng Bergerak ini bukan hanya sebatas wilayah Kecamatan Pelausan, tetapi anggota personaliannya juga dari Kecamatan Poncol, dari Kecamatan Pelausan, Sidoarjo, dan Kecamatan Poncol. Memang di Banteng Bergerak ini banyak sekali program kegiatan yang ditelurkan atau dihasilkan melalui diskusi dan musyawarah daripada kawan-kawan. Salah satunya adalah pembibitan. Ya, pembibitan ini ada dua tempat, satu di Dusun Panjang, Desa Pacalan ini, yang satunya lagi di Dusun Kali Tengah, Desa Sidomukti, Kecamatan Pacalan juga. Selain itu, Banteng Bergerak juga melakukan mengedukasi seperti ini juga, tetapi program kegiatannya berbeda. Salah di antaranya adalah kaitan dengan peternakan kelinci, ya, kemudian ada kambing, ya, kemudian ada peternakan sapi dan seterusnya. Ini merupakan bagian konsekuensi kami bersama kawan-kawan untuk melakukan sebuah aksi real di lapangan, tetapi bukan atau tidak hanya sekedar beretorika atau seperti itu, Mas Agus. Mungkin pesan terhadap pemerintah Kabupaten Magetan, terutama yang membidangi. Ya, harapan kami identifikasi dari masing-masing kewilayahan ini menjadi penting. Kami berharap Dinas Pertanian ini tidak hanya sebatas berada di kantor, namanya saja adalah Dinas Pertanian. Ini kan harus banyak melakukan edukasi, ya. Kemudian juga harus banyak melakukan pilot project, sehingga ketika warga masyarakat itu bertanya, satu contoh, menanam bawang merah itu yang bagus seperti apa? Ini
dinas itu sudah melakukan, sudah mempunyai keilmuan, sudah bisa menjawab dengan cara apa? Menunjukkan, oh seperti ini. Kan seperti itu. Identifikasi terus kemudian turba ini menjadi penting menurut kami. Yang kedua kalinya melakukan pendekatan persuasif dengan kawan-kawan seperti halnya di Pacalan ini, seperti yang dilakukan oleh Dinas Pertanian pada saat ini. PPL-nya menurut kami ini juga luar biasa, artinya ini merupakan simultan kesinambungan. Kami sebenarnya juga tidak semayan dengan Bu siapa Bu namanya Bu. Nah, kami juga tidak semayan dengan Bu Iswati ataupun bapaknya yang dari sana, tetapi kami kebetulan nyambung karena terjadi sebuah barangkali ini juga petunjuk yang dari sana bahwa di hari ini kita ditakdirkan untuk menyaksikan bersama, kemudian kita mempunyai mimpi dan kemudian memperjuangkan satu hal yang sama, artinya untuk kesejahteraan daripada warga masyarakat seperti itu. Maka salah satu kuncinya adalah pendekatan seperti yang dilakukan Ibu itu tadi. Yang kedua kalinya adalah sekali lagi yang dinamakan pelatihan. Sekali lagi ya, pelatihan ini menjadi penting. Sertifikasi terhadap pembibitan ini menjadi penting karena ini menjadi standarnya, kan seperti itu. Okay. Satu pesan untuk kader-kader Banteng Bergerak. Pesan saya terhadap kawan-kawan tidak terlalu banyak karena kami bersama kawan-kawan ini tidak ada kasta ya, tidak ada perbedaan. Kami duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ketika kita bekerja tidak ada lagi antara seorang dewan kemudian dengan rakyat, kan seperti itu. Tetapi kami bersama-sama melakukan sebuah upaya, artinya tidak membedakan ini dan itu. Justru kami sendiri lebih banyak belajar kepada mereka ini. Artinya apa? Justru guru saya ini malah beliau-beliaunya ini, kan seperti itu. Sehingga kami berpesan kepada kawan-kawan, perbuatan yang dinamakan Tanhana Dharma Mangrua, ya, apa yang menjadi sumpah dari Sang Mahapatih Gajah Mada benar. Artinya apa? Tanhana Dharma Mangrua, tidak ada kebajikan yang sia-sia, tidak ada kebajikan yang mendua. Apalagi di bulan Ramadan ini kami mengajak kepada kawan-kawan untuk melakukan perbuatan. Dan pemirsa Lawu, bincang-bincang kita walau hanya sesaat tapi sudah mendapatkan apa yang kita pikirkan selama ini, bahwa tidak semua anggota dewan itu hanya tidur menerima gaji di kantor. Dia turun lapangan walaupun banyak kesibukan yang dia lakukan. Kita bisa ngobrol juga ya, Bu Es. Sebenarnya apa yang dilakukan PPL selama ini untuk teman-teman seperti ini? Terus kita untuk mendampingi seluruh kegiatan dan ada di kami, pendampingan kegiatan-kegiatan di lapangan, supaya meningkatkan taraf hidup petani dan keluarga. Terus Ibu Es lakukan berapa bulan, minggu, atau ada memang ada telepon atau ada untuk di sini? Saya berkala telepon komunikasi berkala ya, Berkala, ya. kelompok. Kebetulan saya di sini baru 2 bulan. 2 bulan Iya. tugas yang di wilayah sini. Iya. Nah, Alhamdulillah sudah bisa mendampingi kelompok kami dalam kemarin untuk proses penyaluran pupuk bersubsidi dan kegiatan sekarang yang ada di lapangan. selama ini untuk teman-teman ini ada kendala nggak di saat dia membeli bibit apa? Tidak ada. Nah, menurut Bu Es berarti mereka sudah pandai untuk ini ya. Iya, sudah. Mungkin harapan Bu Es untuk teman-teman semua. Harapannya semoga ke depan kita semakin kompak dan kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Terus nanti ke depan bisa meningkatkan taraf hidup kelompok tani dan keluarganya. Untuk sertifikasi tadi katanya ada pelatihan agar para petani ini bisa punya sertifikasi, gimana nanti kelanjutannya? Kalau sertifikasi itu nanti prosesnya dengan Dinas. dinas BPSB. Gimana pesan-pesan Mbak Lurah terhadap masyarakat yang seperti ini, Mbak? Ya, ini kan untuk kegiatan seperti ini kita mendorong supaya harapannya
bisa menjadi sentra ya. Jadi tidak hanya lingkup kecil saja, karena kalau lingkup kita jangkauannya kurang bagus. Iya. Di harapan kami ini masyarakat bersemangat untuk bisa menjadikan pembibitan tanaman, buah dan sayur-sayuran, mungkin bunga. Ini kita jadikan sentra di sekitar sini, kan lahannya sangat luas. Jadi nantinya ke depan bisa menjadi tempat wisata ataupun juga untuk Paling tidak tempat grosir untuk membeli ya, membeli untuk bibit ya. membeli bibit-bibit. Di sini kita sediakan bibit-bibit tanaman buah, tanaman sayuran dan bunga-bunga. Mungkin ke depan kan saya selalu mendorong ke teman-teman ini supaya ke depan bisa lebih bersemangat lagi untuk mengembangkan pembibitan di daerah Panjang di Pacalan ini ya. Untuk desa Pacalan sendiri rata-rata petani. Rata-rata 90% warga masyarakat kita ini kan petani. Ada yang kita di wilayah atas di daerah gunung sini, ada juga yang di wilayah sedang. Jadi ada yang kita kompleks ya. Jadi yang petani sayur di wilayah gunung, ada juga petani palawija yang di wilayah sedang. Mungkin kalau ini wilayah ini masih luas ya untuk pembibitan. Ini sangat luas sekali ya. Tidak ada kendala untuk ini menyewa atau tanah pribadi atau apa? Ini sebagian kita menyewa, sebagian juga milik dari anggota kelompok sendiri. Ya. Kira-kira luasannya berapa? Ini yang sudah kita rencanakan kemarin sekitar 5.000 meter. Jadi nanti akan kita kembangkan mungkin yang sebelah sana, ya, yang kalau memang kita ini mobil ini nanti berkembang, sini kita jadikan sentra. Jadi Sentra di sini ya.